Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Kali ini kita akan membahas tentang 7 langkah memulai bisnis di saat wabah corona seperti ini. Berikut tahapannya. Ada 7 tahap untuk memulai bisnis ketika kondisi wabah corona seperti ini. Kita tahu bahwa wabah corona sudah berjalan hampir 1,5 bulan sejak diumumkan yang terjangkit virus 2 Maret yang lalu, dan hari ini 22 April ya, jadi ya 1,5 bulan. Dan kita bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, kebijakan-kebijakan kepala desa, kecamatan yang melakukan apa yang disebut dengan isolasi. Ya, ada yang isolasi secara full, ada yang hanya Sabtu Minggu kira-kira begitu. Nah, ini membuat kemudian eh, orang-orang di luar sana itu memilih berdiam diri di rumah, ya, memilih di rumah saja begitu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, mereka menggunakan perantara online, menggunakan kurir, menggunakan jasa-jasa untuk mengantarkan makanan, produk, membeli sesuatu dan lain sebagainya. Bahkan untuk mengajarkan anaknya sekarang, karena sekolah diliburkan, itu pembelajarannya lewat online. Nah, kalau menurut saya, ini adalah peluang yang sangat besar di tengah-tengah wabah corona seperti ini, karena orang lebih banyak memilih berdiam di rumah. Padahal mereka butuh makanan, butuh kebutuhan pokok dasar, butuh pendidikan, butuh uh, butuh asupan asupan ilmu dan lain sebagainya. Oleh karenanya, uh, kita sebagai pebisnis pemula yang ingin memulai bisnis tidak boleh memandang ini hanya sebagai persoalan, tapi memandang ini harus sebagai sesuatu yang positif, sebagai peluang. Bagaimana caranya? Berikut saya jelaskan 7 langkah memulai bisnis di saat wabah corona seperti ini. Yang pertama, tanyakan diri sendiri atau kenali diri sendiri. Saya cocoknya jualan apa ya? Saya nyaman jualan apa ya? Saya kalau jualan ini loyalitas. Kalau jual produk ini tuh senang sekali, bahkan waktu tidak terasa. Kira-kira begitu. Nah, produk apa itu? Tanyakan diri sendiri. Misalnya Anda senang um, apa namanya keluar rumah, atau senang silaturahmi ke sana kemari begitu, atau senang uh, pakai motor, traveling lah kira-kira begitu, maka Anda bisa membuka bisnis kurir, ya, mengantarkan makanan dari satu tempat ke tempat lain, mengantar produk dari satu tempat ke tempat lain, dari rumah ke rumah, ya, yang butuh pengantaran. Peluang satu. Peluang kedua misalnya begitu ya, Anda senang sebelum wabah ini Anda senang kuliner, ya, cicip makan ini makan itu dan lain sebagainya. Di luar sana ada banyak orang-orang seperti Anda yang ingin makan ini makan itu, tapi terkendala mereka harus keluar rumah. Nah, Anda ambil peluang itu. Caranya gimana? Bisa dengan menyediakan jasa membeli makanan ini makanan itu, lalu Anda antar, atau Anda sendiri menyediakan makanan-makanan yang sekiranya diperlukan oleh orang, mulai dari makanan bahan baku ayam, bahan baku bebek, bahan baku ikan, ya, bahan baku tempe dan lain sebagainya. Peluang yang kedua. Peluang yang ketiga, misalnya Anda di rumah senang menjahit, ya. Ingat, di saat wabah corona seperti ini, hal yang banyak dibutuhkan oleh orang adalah alat pelindung diri. Salah satu adalah masker. Anda bisa buat itu masker itu. Anda beli kain, Anda buat sendiri, ya, Anda tentukan harga sendiri, kemudian Anda bisa jual sendiri atau lewat sistem reseller. Ada banyak peluang di luar sana, ya, dan lain sebagainya. Tanyakan diri sendiri, ya, apa yang nyaman saya jual. Kemudian yang kedua adalah barang yang sedang dicari oleh orang itu apa. Ya, ada teori yang begini, bahwa uang itu mengikuti semua apa yang menjadi perhatian orang. Jadi, apapun yang menjadi pusat perhatian orang, di sana uang ada di sana. Uang berputar di sana. Ya. Contoh, apa yang menjadi perhatian orang di uh, uh, kasus atau kondisi wabah corona seperti ini? Ya, menjadi perhatian orang adalah orang takut keluar rumah,
orang berhati-hati keluar rumah, menjaga diri, menjaga keluarganya, mereka memilih di rumah dan tidak, atau kalaupun keluar rumah mereka harus menghindari kerumunan-kerumunan karena nanti berpotensi untuk tertularnya corona. Nah, ada banyak peluang di sini. Apa? Karena kehati-hatian berarti muncul apa yang disebut dengan alat pelindung diri, masker, berarti bisa dijadikan peluang, ya, jual masker. Karena berhati-hati orang megang ini, megang itu, maka kondisi tangan harus bersih. Maka mereka membutuhkan apa yang disebut dengan hand sanitizer. Ya, contoh yang lain, ya, di luar sana banyak para ahli menjelaskan bahwa ketika corona ini masuk ke tubuh kita, maka di saat yang sama antibodi kita akan keluar untuk melawan virus corona ini. Nah, bagi antibodinya tinggi, maka virus corona akan atau bakteri atau virus corona itu akan terkalahkan, ya, tubuh akan kebal. Nah, bagi yang antibodinya lagi turun, maka akan cepat untuk terjangkit virus atau bakteri-bakteri lainnya. Peluang yang ketiga adalah menyediakan vitamin-vitamin yang meningkatkan imunitas tubuh, vitamin E, vitamin C. Maka juallah produk-produk yang mengandung vitamin E, vitamin C yang diperlukan oleh orang-orang. Ingat, yang diperlukan oleh orang-orang. Apalagi yang diperlukan oleh orang? Turunannya adalah alat pelindung diri, ya. Turunan yang lain adalah sarung tangan, ya. Makanan bergizi, sayur-sayuran yang mengandung vitamin-vitamin yang untuk kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Ini peluang. Maka ingat, intinya adalah apapun yang menjadi perhatian atau pusat perhatian orang, maka uang berputar di situ. Maka cari, seperti yang saya contohkan tadi itu. Yang ketiga, jangan langsung pakai modal, ya. Ingat, kalau kita misalnya mau bisnis masker nih, hand sanitizer, ya kalau 1, 2, 3 mungkin kita punya modal 10.000, 20.000 atau 100.000, ya. Tapi kalau menurut saya untuk di awal-awal tidak usah pakai modal. Cari orang yang menjadi produksi atau yang memproduksi masker, cari yang memproduksi barang-barang itu, kemudian adakan kerjasama. Telepon, hubungi, ya, adakan kerjasama untuk dijualkan berapa persen untuk saya, atau dari mereka berapa yang boleh saya naikkan harga berapa. Anda tidak perlu capek-capek ngurusi pengiriman barang, pengepakannya, ya, memberikan alamat dan lain sebagainya. Bahkan di marketplace seperti Tokopedia, seperti Lazada dan lain sebagainya, Bukalapak, itu sangat banyak sekali produk-produk yang disediakan dan bisa kita jualkan lewat sistem dropship tanpa modal, ya. Yang ketiga, ya, jangan langsung stok barang. Tadi yang kedua adalah jangan langsung pakai modal, yang ketiga jangan langsung stok barang. Kenapa? Karena ketika kita stok barang atau inventory, maka kalau tidak laku, ya, maka akan menjadi uang yang mengendap di barang. Ya, kalau uang mengendap di barang ini tidak disarankan dalam kondisi saat ini karena tidak menentu. Kalau laku oke lah, tapi kalau tidak laku nanti itu akan merugikan kita. Padahal kita baru awal-awal memulai bisnis. Jadi saran saya, sebisa mungkin jangan stok barang. Kelima, untuk awal-awal adakan kerjasama saja dengan pemilik produk atau yang memproduksi produk, ya. Karena dengan cara begitu maka kita tanpa modal, tanpa inventory barang, tinggal kerjasama jualkan saja, kita dapat komisi, atau dari mereka ada harga berapa, kemudian bisa kita jual dengan harga berapa, selisihnya menjadi keuntungan kita. Keenam, jika sudah terbentuk pola, otot bisnis sudah terbentuk, jaringan sudah terbentuk, kemudian cash flow sehat, barulah kita memikirkan tentang menjual barang sendiri atau kulaan lah, kira-kira stok barang baru kita jualkan. Barulah kita memikirkan tentang merekrut tim kalau kita kewalahan nanti. Ya, selama cash flow kita belum terbentuk atau belum sehat, jaringan kita belum terbentuk, otot bisnis kita secara belum terbentuk, maka jangan lakukan namanya rekrutmen tim, jangan lakukan namanya inventory barang,
ya kerja sama saja dulu. Yang ketujuh, kontrol perjalanan bisnis by step. Ya, kontrol itu apa yang dikontrol? Kontrol barang penjualannya, kontrol iklannya, kontrol cash flow-nya supaya tetap seimbang, tetap sehat begitu ya. Selain kontrol ya, maka jaga gaya hidup, karena ketika kita mendapatkan keuntungan biasanya kita tergoda untuk membeli ini, membeli itu. Ya, harus bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Harus bisa membedakan secara jelas karena ini sangat berbahaya. Ya, maka utama kebutuhan dulu baru keinginan. Saran saya untuk kondisi wabah corona seperti ini di bisnis pemula, maka kebutuhan saja dulu yang harus diutamakan. Kalau ada sisa maka tabungkan, ya, tabungkan. Nanti kalau misalnya sudah berjalan dengan baik, tabungan ini kita pakai untuk diputar dalam bisnis lagi atau untuk kebutuhan yang lain. Demikian sharing kita 7 cara memulai bisnis di kondisi wabah corona seperti saat ini. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.